Kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat. Lembaga pemeringkat kredit, Moody's, resmi menurunkan peringkat utang AS dari AAA menjadi AA1. Dengan utang tembus lebih dari 36 triliun dolar dan biaya bunga yang makin membengkak, dunia mulai bertanya, apakah ekonomi terbesar di dunia sedang menuju krisis fiskal? Pada Jumat 17 Mei 2025, Moody's Investor Service resmi menurunkan peringkat kredit pemerintah AS dari AAA ke AA1. Alasannya, tren jangka panjang kenaikan utang dan lonjakan biaya bunga. Moody's menyebut utang dan defisit AS kini jauh lebih besar dibanding negara-negara dengan profil kredit sejenis. Saat ini, utang pemerintah federal AS mencapai 36,21 triliun US dollar atau sekitar 570.000 triliun rupiah. Meski sempat turun sedikit dibanding Februari, jumlah ini tetap menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Defisit fiskal AS juga mencapai lebih dari 1 triliun US dollar hanya dalam 7 bulan terakhir. Dan menurut Moody's, rasio utang terhadap PDB bisa mencapai 134% pada 2035 jika tren ini berlanjut. Moody's menyoroti 3 faktor utama. 1. Bunga utang yang melonjak tajam akibat suku bunga tinggi. 2. Belanja jaminan sosial yang terus naik karena populasi menua. 3. Pendapatan negara stagnan, terutama jika pemotongan pajak era Trump diperpanjang. Jika skenario itu terjadi, defisit primer bisa bertambah hingga 4 triliun US dollar dalam 10 tahun. Gedung Putih langsung bereaksi. Stephen Chang, Direktur Komunikasi Gedung Putih, menyerang Mark Zandi, ekonom Moody's Analytics, menuduhnya bermotif politik. Namun, perlu dicatat, Zandi berasal dari Moody's Analytics yang terpisah dari lembaga pemeringkat Moody's Investor Service. Trump sendiri berjanji akan menyeimbangkan anggaran, sementara Menteri Keuangan Scott Bessent menargetkan efisiensi operasional. Tapi, hasilnya masih belum terlihat. Salah satu langkah ikonik Trump adalah menggandeng Elon Musk untuk merampingkan pengeluaran negara lewat Departemen Efisiensi Pemerintah. Sayangnya, proyek ini masih jauh dari harapan dan belum menunjukkan hasil signifikan. Penurunan peringkat ini langsung berdampak pada pasar obligasi AS, dengan imbal hasil US Treasury naik tajam. Jika kepercayaan investor terus goyah, bisa terjadi capital flight atau pelarian dana, dan lebih buruk lagi, krisis fiskal yang mengguncang ekonomi global. Profesor Darrell Duffy dari Stanford menegaskan, AS harus mendisiplinkan diri, baik lewat peningkatan pendapatan atau pemangkasan pengeluaran. Tidak ada pilihan lain. Dengan utang yang terus menggunung dan rating kredit yang menurun, AS kini berada di titik kritis. Pertanyaannya, akankah Washington bertindak sebelum terlambat? Atau justru dunia harus bersiap menghadapi krisis baru?